Jahitnya sini kan jahit. Update sementara. Nah ini setangnya dia udah mulai kocak ya, kocak. Nah ini kocak lumayan jauh, tapi kalau kita puntir gini ya, kalau kita menggunakan metode puntir ini masih aman, tapi kalau kita goyang ke samping dia udah kocak. Nah ini biasa masalahnya itu kalau kayak gini ya, dia dulunya itu waktu pengepresan setangnya dia jarak mainnya itu agak jauh, agak lebar ya, jadi dia kalau dipakai lama sedikit dia langsung kocak gini. Tapi kalau kita puntir gini dia aman, diketok dia bunyi. Nah ini nanti kalau teman-teman punya rekomendasi atau mau ngiklanin aku setang apa yang mau kita ganti, nanti tak coba ya, aku mau nanti ganti aja lah pakai setang apalah yang ori ya udah jelas tahu kualitas, pakai merek apalah rekomendasi nanti silakan komentar. Jangan Federal Indopart ya, Aspira ini udah, Federal Indopart saya udah pernah nyoba, yang lain merek yang unik-unik lah silahkan komen. Nah terus update yang kedua ini loncengnya udah kocak ya, kelingannya itu mungkin dulunya waktu pertama dipasang ya kenceng, tapi lama-lama dia geser. Ini geser ya, nah geser gini. Nah, ini nanti bisa dikencengin lagi kelingannya bisa, atau dilas juga bisa kalau takut. Ini bisa menyebabkan suara tek-tek, terus ditarik juga dia truk-truk gitu. Selip juga bisa. Ini udah diganti mereknya Fukuyama. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih mulus ya, mulus banget, nggak ada apa istilahnya kemakan, alur-alurnya nggak ada. Terus daripada ini lawannya ini yaitu kampas ganda. Nah kampas gandanya ini menurutku memang benar-benar busuk ya, ini licin, pokoknya licin. Dan kok bisanya ya di sini tuh, nah ini kok rapet jalur olinya, kok bisa rapet di bagian sini sedangkan di sini masih ada. Ini semuanya posisi semuanya kayak gitu. Nah kalau dilihat dengan posisi seperti ini berarti ketika buka ini belum buka maksimal, ini udah nyentuh duluan. Nggak tahu diganjel atau nggak tahu. Ini yang jelas KW-KW ya. Yang ecek-ecek ini licin kelihatan. Ini yang membuat motor ini guweng itu ini. Sebenarnya kunci daripada kan sering teman-teman, Mas aku pakai mangkok ini merek ini kok slip, merek ini kok slip. Itu sebenarnya gini. Menurutku pribadi mangkok itu yang murah, yang tengah, yang ori itu pengaruhnya sedikit ya, pengaruhnya sedikit. Perbedaannya hanya cepat aus dan tidaknya, keras dan tidaknya logam ini si mangkok anunya ini. Yang paling signifikan itu pengaruh di kampas. Nah kalau mangkoknya walaupun mangkok murah hanya harga 30 ribuan, kalau kampasnya ini original bagus, dia tetap enak, tarikannya tetap enak, tetap nggak slip. Hanya bedanya nggak awet itu gitu. Intinya itu ininya. Anda pakai mangkok yang merek-merek A, B, C, D, kalau mangkoknya bagus tetap bagus. Tapi kalau Anda pakai mangkok original, kalau kampasnya pakai yang jelek tetap aja slip. Itu logikanya. Oke, terus analisa yang lainnya itu bagian kampas kopling. Ini belum saya ukur pakai sigmat ya. Pengukuran sigmat untuk kampas kopling kayak gini itu di antara 2,5 mili sampai 3 milian dah, tergantung tipenya. Nah kalau kayak Honda Blade kayak apa itu Vega ZR itu lebih tebal lagi. Kalau motor-motor super ini sekitar 2,5 mili ke atas ya. Di bawah 2,5, misal di 2,2 ke bawah ya, ketebalan 2,2 ke bawah itu sudah wajib ganti. Nah kalau ini dilihat ini masih tebal, hanya saja kayaknya itu kampasnya juga kurang bagus. Ini kayaknya mungkin dulunya waktu ganti ini sama kampas gandanya, jadi pakai yang KW semua. Terus kita pindah ke bagian tadi ya, setelah kita pertama kan bongkar ini, terus yang kedua itu bagian ini. Nah ini buringnya mereknya Takayama. Nah ini pistonnya Takayama ya, ukurannya standar. Nah ini terjadi berat di bagian sini, di bagian atas ini, pojok sini
ya. Ini di bagian in-nya pojok, terus di bagian bawah sini, di bagian sini. Nah kalau beretnya ini sendiri, kalau menurutku permasalahannya itu bukan karena di pistonnya yang jelek. Ini kalau menurutku permasalahannya itu di pin duel atau bos centernya. Di bos centernya sini tadi itu atas bawah nggak ada, yang ada satu atas saja di sini ya, di sini, dan itu pun bikinan kayak gini pakai kaleng kongguan atau apa enggak tahu kayak gini, jadi kurang kuat dan dia nggak presisi, cuman satu, yang bawah nggak ada, jadi ini nggak center dengan crankcase, akhirnya piston jadi berat di sudut. Nah kalau dia pistonnya yang jelek atau merek ini yang jelek, itu biasanya rusaknya itu di bagian atas sini atau di bagian bawah. Nah kalau rusaknya di pojok kayak gini, itu biasanya dia tidak center. Nah tidak centernya piston itu banyak faktor, salah satunya ya ini pin duelnya jelek atau enggak ada pin duelnya atau ada cuman satu, itu salah satu. Terus yang kedua bisa karena stang, tadi kan stangnya udah goyang ke samping, nah itu juga bisa menyebabkan berat di bagian sini. Oke, terus ini kita lihat di bagian boringnya. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini ya di boringnya sini itu ada seperti tak terang. Nah ini kan, ini kotoran daripada piston tadi yang berat itu lengket di sini. Ini posisi bawah sudut sini dengan sudut sini, terus sudut sini. Nah ini lebih parah lagi bagian ini. Nah, ini ada piston-piston nempel di sini. Nah kalau kayak gini apakah bisa dipakai? Kalau dia nggak beratnya ke dalam, masih tipis-tipis halus ya, tipis halus, dan dia itu yang kalah. Kalau ini kan kalau bisa dibilang yang kalah kan ininya, pistonnya. Ini bisa, masih bisa dipakai, ganti piston sama ring tok itu bisa. Yang penting clearance-nya itu masih mencukupi ya. Maksudnya clearance gimana, gapnya ini loh. Nah kalau dipasang kok gapnya kayak gini lebarnya atau segini, nah itu udah nggak layak, jadi ya harus dibubut gitu ya. Nah tapi kalau dilihat ini memang berat, tapi beratnya itu kayak bekas ini loh, bekas gesekan ini. Jadi yang bukannya ini yang masuk, bukannya pistonnya yang kegores, tapi justru piston ini aluminiumnya ini nempel di bagian sini gitu loh. Sekarang saya coba cek gapnya ya, masih layak apa enggak. Kira-kira kalau diganti ring pistonnya doang, itu masih layak apa enggak. Oke, masih rapet deh. Kalian lihat ini gapnya, berapa ini? Bayo rapet sekali nih, rapet kan bro gapnya. Ini masih kisaran, ini menurutku di bawah 0,15 malah ini rapetannya. Nah buat teman-teman kemarin yang nanyain gap piston itu normalnya berapa mas gitu ya, umumnya kalau motor-motor bebek kayak gini itu di antara 25 ke bawah. Jadi antara, biasanya rentangnya umumnya tiap blok beda-beda ya, antara 0,15 sampai 0,25. Nah pastikan ngeceknya itu jangan cuma di ujung sini, karena posisi di ujung sini itu nggak kena piston, di tengah terutama, atau di ujung, di bagian sini lah, jangan ujung sini sama ujung sini itu nggak kena, di tengah cek yang pasti. Nah ini posisi di tengah atau di posisi yang tergesek atau posisi bergeraknya piston. Nah itu lihat gapnya masih rapet sekali. Apabila liner ini ya, boringnya ini masih mulus, nggak ada berat, gapnya masih di bawah 0,25, itu kita ganti ring piston dengan pistonnya itu masih bisa, masih layak, biasanya masih aman lah bahasanya gitu. Tapi kalau gapnya udah di atas 0,25, misal di 0,15 di 0,30 ke atas, itu biasanya ada kendala. Misal pistonnya bunyi, motor nggak ngasep tapi bunyi berderi, nah itu bisa. Terus ada lagi kasus motornya nggak ngasep, pistonnya berdiri kan tadi ya. Terus ada lagi kasus itu pistonnya adem ya, nggak berdiri tapi ngasep, itu bisa karena gapnya terlalu lebar, jadi oli itu masih bisa nembus ke bagian ruang kompresi. Nah itu ya.
Kalau kita lihat gapnya ini, itu masih bagus, masih aman sekali. Kalau untuk kita ganti ring pistonnya aja, ring sama pistonnya itu masih aman. Bahkan ini menurutku ring pistonnya kan masih bagus. Malahan menurutku diganti pistonnya doang itu masih aman. Di sini masih bagus. Karena kenapa saya bilang ganti pistonnya doang? Karena gini. Karena motornya ini nggak ngebul, ya kan? Memang walaupun di sini kayak ada kelihatan berat, tapi nyatanya kemarin saya pakai motornya nggak ngebul. Cuman saya nggak bisa menyimpulkan bahwa kemarin bunyi kasar itu dari sini atau enggak. Nah, bisa juga bunyi kemarin kan ada bunyi kasar, itu bisa juga dari ini karena ini berat. Nah, memang lebih amannya yang kayak gini itu kita quarter ulang. Tapi nggak apa-apa kalau untuk bahan uji coba. Kalau teman-teman punya rekomendasi piston yang murah nggak apa-apa lah. Kemarin banyak yang merek ITI atau apa itu yang murah-murah, bisa lah nanti saya cobakan. Karena untuk bahan uji coba ketahanan pistonnya gimana, kalau kita lihat gapnya ini rapet sekali. Oke, ini masih aman kalau kita nggak usah kolter karena motornya juga nggak ngasep. Nah, dilihat kenapa saya bilang nggak ngasep, memang kemarin waktu saya coba ya, waktu saya dapat itu saya coba, istri saya itu posisinya saya belakangi, dia di belakangku bawa motor, saya suruh ngeliatin motornya itu ngeluarin asap nggak ketika jalan santai, jalan kenceng ya, mesin dingin mesin panas itu ngeluarin asap nggak. Kata dia sih nggak ngeluarin asap, dan saya lihat di knalpotnya juga kering. Oke ya, walaupun piston berat ya, piston berat itu biasanya bersuara, tapi kalau kita lihat clearance-nya ini masih aman sekali untuk diganti ring piston. Oke, ini untuk bagian sini ya. Dan kemarin juga olinya masih banyak, udah saya tap itu olinya masih mencukupi. Oke, terus setelah ini kan, tadi kan pertama kita bongkar ini kita udah tahu semua masalahnya hanya di kampas kopling, kampas ganda. Yang lainnya nggak ada masalah. Terus di bagian ini ada masalah di bagian piston berat. Terus di bagian ini memang kemarin udah saya videoin bahwa ini asnya udah diganjel. Nah ini ya diganjel suduk. Nah untuk bagian asnya ini kan udah polos, makanya diganjel. Nggak tahu nanti bisa diganti lah, merek-merek murah ya nggak apa-apa. Ini motor karena masalahnya ini motor itu motor bahan untuk uji coba ya. Nanti bisa aja tiap seminggu sekali turun mesin bisa aja terjadi gitu loh. Oke, terus nah ini untuk bagian perklepan, bagian hit dah ini tadi. Nah untuk bagian temlarnya sendiri, temlar ini salah satu yang ini itu masih mulus ya, masih bagus. Yang X dia udah kemakan separuh. Nah biasanya kalau kemakan separuh kayak gini, nah ini kan ini dalam, ini agak tinggi. Nah biasanya yang kayak gini itu dibarengi dengan keausan noken as. Nah ini lihat posisi noken as. Kalau kita lihat di sini itu sudah mulai meruncing. Ya noken asnya ini udah mulai meruncing. Nah dan kelihatan ya di sini udah nggak rata antara yang pinggir ini loh. Nah pinggir ini dengan yang ini udah beda. Ini lebih tinggi. Ini ukuran normalnya dan ini agak aus. Tapi kalau tingkat keausan sedikit aja seperti ini, itu kalau kita pakai itu belum terasa. Performanya masih enak-enak aja. Gitu ya. Nah, tapi kalau tingkat keausannya udah parah, biasanya motor udah nggak ada tenaga, adanya itu digas malah bedak kayak gitu. Ya, sedangkan yang innya itu masih normal sekali, pinggangnya masih bagus ya. Nah, masih seksi lah pinggangnya. Oke, nanti bisa kita ganti. Oke, buat teman-teman yang mau nyaranin mas rekomendasi merek ini, nah nanti bisa tulis di kolom komentar lah ya. Nanti saya akan coba apa ya istilahnya nanti saya akan coba kabulkan lah requestnya teman-teman. Nah gitu ya. Oke, itu untuk bagian noken as nyata aus ya. Kalau noken as aus itu bisa menyebabkan suara kasar, performa nggak bagus. Terus bagian klep, nah ini bagian klep sudah saya buka ya. Di bagian klep ini untuk bos klepnya masih sangat-sangat rapet, nggak ada goyang sama sekali. Spillingnya bahkan spillingnya itu nggak terasa, rapet pet. Coba ditutup gini ya. Wah suaranya cek
mantul, tuluk enak. Nah, ini kalau kayak gini kalem pun dia bunyi. Nah, cuman ini di bagian ini seal clamp-nya keras. Ini seal clamp-nya kayaknya bukan ori juga, yang model atasnya ada pernya itu. Nah, ini nanti diganti aja, walaupun motornya agak ngasep loh. Ini dan clamp-nya masih lumayan bagus ya, masih tempak lah ya, masih tebel. Payung clamp-nya nanti disekir, dibersihkan. Nih ruangannya kayak gini. Ini kalau kita lihat ini udah pernah bocor nih, lihat kerak-keraknya. Untuk clamp in-nya dia juga masih ruwet bos clamp-nya. Nah, settingannya masih aman sekali ya, settingan clamp in. Hanya saja di clamp in ini dia udah mulai belum habis sih, belum kena di ujung. Cuman kalau kita lihat ini udah mulai menipis lah bagian sisi sudutnya, tapi belum ya, karena memang untuk ketebalan payung clamp itu yang X dengan yang in itu beda, materialnya juga beda, bagusan yang X gitu ya. Nah, mengenai clamp in ini itu bisa diganti in tok, itu bisa, nggak harus dua-duanya, diganti clamp in saja itu bisa. Oke. Nah, kalau untuk bagian clamp nanti kita cobalah pakai ori atau pakai yang kawa-kawa. Nah, terus ini clamp yang lama ini juga mereknya Indopart. Jadi bisa dibilang ya, untuk motor ini ya, motor ini tuh nggak tahu orangnya nggak rawat atau mekaniknya yang kurang pas atau pendanaannya yang kurang pas, saya kurang tahu. Yang jelas di motor ini ya memang wajar dengan usia motor yang segini lamanya, itu kalau bongkar mesin itu kayaknya udah layak sekali ya. Motor ini kalau kita lihat di STNK-nya itu kalau nggak salah 2002 kalau nggak salah. Motor di atas 20 tahun ya. Terus dengan penggunaan yang ekstrim, ini kan motor sebagai ngaret ya. Kalau dilihat setang udah nggak ori ya, Aspira tadi. Ini dinamo starter udah nggak ori. Terus tadi loncengnya ya, lonceng ganda ini udah nggak ori, kampas ganda nggak ori, kampas kopling nggak ori, boring nggak ori ya, klep udah nggak ori, noken as udah nggak ori, sepertinya nggak ori, noken as nggak ori juga ya. Jadi hampir keseluruhan dalaman mesin itu udah nggak ori. Ini kayaknya udah pernah turun mesin, entah sekali atau berapa nggak tahu, intinya pernah turun mesin tapi dalamannya itu diganti yang full biasa, full non ori ya. Biasa, kalau itu aku sebagai mekanik gak heran, karena terkadang itu kita juga menyesuaikan dana ya. Oke, jadi PR-nya nanti itu di bagian mana? Oh, tadi juga di bagian filternya ya. Filter saringan filter sini itu jebol karena penggunaan baut tap oli. Bautnya itu udah disenet tapi bautnya panjang. Nah, bengkelnya nggak tahu gimana, nggak mikir segitu bahwa di dalam itu ada filter oli. Jadi didorong oleh baut, akhirnya jebol. Nah, itu nanti kita ganti. Penting itu filter oli. Kalau itu jebol bisa berabe kalau oli nggak naik lancar. Oke ya. Nanti mesinnya coba saya bersihkan, saya akan turunkan. Nanti saya ganti ininya. Pokoknya nanti saya juga akan ganti yang nggak ori semua. Nggak tahu kalau bagian ini ya, setang ya nanti. Karena ini kayaknya kalau kita untuk uji coba itu agak repot di tengah. Ya nggak apa-apa lah, nanti setang tetap kita ganti. Yang lainnya nggak tahu, rekomendasinya teman-teman nanti barangkali masuk, nanti saya akan kabulkan. Mas pakai misal pakai piston TKRJ mas. Nah mas pakai ini, aku penasaran piston TKRJ juga, harganya murah tapi made in Jepang. Nah itu agak susah nyarinya untuk ukuran standar, rata-rata bore up. Nanti saya coba. Terus kampas lonceng ini Fukuyama udah sering kita. Nanti kampas ganda bisa mereknya, kalau ada saya pinginnya yang mereknya VR. Ada juga Tosa itu sama VR itu menurutku bagusan VR. Tosa itu jelek. Kalau VR itu mending. Tosa itu made in Korea kalau nggak salah. Kalau VR itu ya made in Taiwan. Nantilah pokoknya kita coba. Kalau teman-teman ada yang mau direkuesin, silakan tulis di kolom komentar. Memang saya sengaja bikin videonya setengah kayak gini aja, nggak full sampai selesai, karena nanti tujuannya yaitu nanti biar rekomendasinya teman-teman itu bisa masuk
terus saya bisa kabulkan. Nanti untuk bahan percobaan kita tes drive-nya nggak usah yang dekat-dekat, langsung jarak jauh ya, minimal 100 kilo. Oke ya, jebol wes gitu aja. Gini dulu ya videonya, cukup segini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantengin KTC Kembang Turi Channel, KTC 02. Nah, semoga masih dapat ilmu-ilmu yang baru ya, yang update. Wes ngono wae lah.